berbicara mengenai langkah-langkah yang benar dalam kita mencintai seseorang, maka langkah-langkah tersebut setidaknya ada 5 langkah yang harus kita tempuh. Langkah yang pertama supaya kita bisa mencintai dengan benar, yaitu kita harus menentukan dan menyusun kriteria yang benar menurut aturan agama Islam. Jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu kriteria pasangan yang cocok untuk kita itu seperti apa. Kalau wanita, wanita yang seperti apa. Kalau laki-laki, laki-laki yang seperti apa. Ini harus kita susun, harus kita tentukan terlebih dahulu sebelum kita jauh mencintai. Jadi yang pertama adalah ini, tentukan dulu kriterianya, susun dulu kriterianya. Dan kriteria itu bukan kriteria yang sembarangan semau kita, tetapi kriteria tersebut haruslah kriteria yang sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi. Kalau secara umum mungkin kalau laki-laki harus laki-laki yang soleh, kalau perempuan harus perempuan yang solihah, ya, dan lain sebagainya. Ini yang pertama. Karena kalau kita sudah memiliki kriteria yang tepat, maka kita pula akan mencocokkannya dengan orang yang tepat. Tetapi kalau kriterianya sudah salah, maka tentu nanti orang yang terpilih pun akan orang yang salah. Karena kriterianya sudah salah, maka orang yang dipilihnya pun akan salah. Jadi langkah yang pertama supaya kita bisa mencintai seseorang dengan benar, gitu ya, supaya kita bisa mencintai dengan benar, tidak asal mencintai, tidak asal suka, tidak asal jatuh cinta, maka langkah yang pertama adalah tentukan kriteria, susun kriteria tersebut sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi. Langkah yang kedua setelah kita memiliki kriteria-kriteria tersebut adalah apa? Langkah yang kedua biasanya tidak langsung jatuh cinta. Ini tidak boleh demikian. Langkah yang kedua yang akan dialami oleh seseorang itu adalah memiliki kekaguman. Ini kekaguman ini umum dan bisa saja bukan hanya kepada satu orang. Kagum terhadap si A dengan kecerdasannya, kagum terhadap si B dengan taat beribadahnya, kagum terhadap si C dengan misalnya wajahnya yang rupawan, wajahnya cantik dan menawan. Itu kekaguman-kekaguman itu akan muncul. Ini proses-proses awal dalam kita mencintai, masih langkah yang kedua. Jadi akan banyak orang yang kita kagumi, dan ketahuilah bahwasanya kekaguman ini adalah awal daripada kita akan mencintai seseorang. Jadi yang pertama itu kagum dulu. Kemudian yang kedua setelah kagum, karena yang dikagumi itu banyak kan ya, tidak hanya satu orang. Terhadap si A kita kagum karena misalnya senyumnya yang manis. Terhadap si B kita kagum karena cerdas, di kelasnya jadi bintang kelas. Terhadap si C kita kagum karena misalnya wajahnya yang rupawan. Terhadap si D kita kagum karena misalnya rajin menabung, kemudian perangainya baik dan lain sebagainya. Itu kekaguman-kekaguman itu akan sangat banyak, dan bukan hanya kagum terhadap satu orang, tetapi akan banyak orang yang kita kagumi. Ya, jadi seperti itu. Ketika kita yang pertama sudah menyusun kriteria dan menentukan kriteria, kemudian menyusunnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi. Kemudian yang kedua akan muncul kekaguman terhadap bukan hanya satu orang, beberapa orang, karena cocoknya kriteria yang kita miliki dengan orang-orang tersebut. Nah, yang ketiga, langkah yang ketiga supaya kita benar dalam mencintai, setelah muncul kekaguman terhadap beberapa orang, banyak orang, mungkin satu kelas itu kita kagum semua. Karena di sini ada ininya, di sini ada ininya, di sini ada cerdasnya, di sini ada baiknya dan sebagainya. Yang ketiga, ini langkah yang ketiga, seseorang itu akan melewati fase atau akan menginjak pada langkah kecenderungan. Kalau cenderung ini sudah tidak pada semuanya. Kalau kagum tadi umum, gitu ya, umum terhadap si A kagum, terhadap si B kagum, terhadap si C kagum dan lain sebagainya. Yang ketiga ini adalah fase kecenderungan. Jadi setelah kita memikirkan dengan akal logika kita, dengan akal kita, dengan logika kita, maka kita akan bisa memilih untuk cenderung kepada siapa nih. Si ini ternyata dari 10 kriteria yang kita miliki di sini ada 8. Dari 10 kriteria yang miliki di sini ini ada 5. Dari 10 kriteria yang kita miliki di sini cuma ada 2. Maka kita akan bisa memilih untuk cenderung kepada yang mana. Tentu saja kepada orang yang lebih banyak sesuai dengan kriteria yang telah kita tetapkan. Nah, itu fase yang ketiga. Jadi kita cenderung. Oh,
lebih apa ya? Lebih memihak, lebih cenderung kepada salah seorang. Beda tadi dengan kagum. Kalau kagum semua dikagumi. Kalau cenderung, nah ini lebih spesifik atau lebih ditentukan kepada satu orang. Nah, langkah yang keempat apa? Langkah yang keempat adalah memutuskan. Maksud memutuskan ini, memutuskan pilihan untuk mencintainya. Tetapi harus diingat, ketika kita akan memutuskan untuk mencintai seseorang, maka harus segera dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Gitu ya? Harus segera dilanjutkan dengan langkah berikutnya. Jangan sampai ketika kita memutuskan, saya akan memutuskan untuk mencintai dia karena yang pertama saya memiliki kriteria A, B, C, D, yang kedua saya kagum, yang ketiga saya cenderung karena banyak kriteria yang ada di dirinya, yang keempat saya putuskan saya akan mencintai dirinya. Tetapi ingat, kalau kita sudah mulai memutuskan untuk mencintai seseorang, harus sesegera mungkin menginjak atau melangkah pada langkah yang kelima. Apa? Yaitu mengabadikan cinta. Ya, mengabadikan cinta ini maksudnya apa? Ketika kita sudah memutuskan untuk mencintai seseorang, maka abadikan cinta tersebut dalam apa? Dalam ikatan yang halal, yaitu pernikahan. Jadi jangan terlalu lama. Sudah kita memutuskan, saya memutuskan akan mencintai dia. Kemudian kita terlalu lama. Misalnya, gini ya, karena kita memiliki kriteria, karena kita sudah kagum, kemudian kita cenderung, lalu kemudian kita memutuskan untuk mencintai seseorang, lalu kemudian kita datang ke rumahnya, menemui ayah dan ibunya. Ibu, bapak, setelah saya beristikharah, setelah saya pikir-pikir dan lain sebagainya, saya memikirkan, mempertimbangkan secara matang, maka saya putuskan untuk mencintai anak bapak. Ditanya misalnya oleh calon mertuanya, kapan kamu akan menikahinya? Insya Allah 5 tahun lagi. Nah, seperti itu. Itu akan menggantung harapan seorang, itu tidak baik. Dan ketika terlalu lama, gitu ya, ketika kita sudah memutuskan untuk mencintai seseorang, kemudian kita terlalu lama menundanya sebelum kita mengabadikan, sebelum jenjang pernikahan maksudnya, maka di situ akan rawan terjadinya perzinahan. Zina telinga, zina mata, zina lisan, zina hati, dan lain sebagainya. Karena kita sudah apa? Sudah memutuskan untuk mencintai seseorang, tetapi kita belum menghalalkannya. Nah, di sini rawan terjadinya zina. Rawan terjadinya zina. Maka saya katakan tadi, ketika kita sudah menginjak pada langkah yang keempat, yaitu untuk memutuskan akan mencintai si dia, maka sesegera mungkin lakukan langkah berikutnya, yaitu abadikan cinta dengan cara menghalalkannya dalam ikatan yang disebut dengan pernikahan. Nah, ini langkah-langkah ini harus kita tempuh. Jadi ya, kelima langkah ini harus kita tempuh. Tidak boleh kita meninggalkan salah satunya. Contoh apa? Contoh misalnya kita tinggalkan langkah yang pertama, kita tidak menentukan kriteria. Pokoknya siapa saja, yang penting saya mah kagum, saya mah suka. Tidak menentukan kriteria, tidak peduli dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi. Ini salah. Kemudian bisa jadi kita akan mengagumi orang yang salah karena kita tidak memiliki kriteria yang benar. Atau ini kebanyakan orang seperti ini. Kebanyakan orang langsung menginjak pada langkah yang keempat. Langkah yang keempat itu apa? Memutuskan akan mencintai, memutuskan untuk mencintai. Belum ada kriteria yang tepat, gitu ya. Tidak memiliki kriteria yang tepat, tidak pernah mengagumi, tidak pernah pula cenderung, kemudian langsung jatuh cinta. Nah, ini salah. Jadi kalau kita misalnya ada seseorang, nih saya punya kenalan satu orang laki-laki, dia masih lajang dan sebagainya, profilnya seperti ini, kemudian kamu mau nggak? Baru lihat fotonya sudah, wah saya langsung jatuh cinta. Nah, itu salah. Itu tidak memenuhi atau tidak mengikuti langkah-langkah yang tadi. Maka akan rentan terjadinya apa? Terlanjur mencintai orang yang salah. Jadi jangan cepat-cepat menjatuhkan cinta kita atau memutuskan hati kita untuk mencintai seseorang. Ingat, seperti di pertemuan kita terdahulu bahwasanya ketika kita akan mencintai seseorang, gunakan logika kita. Gunakan akal pemikiran kita. Jadi jangan yang penting saya cinta, tidak peduli keadaan seperti apa. Jangan seperti itu. Ketika kita awal mencintai, akan mencintai seseorang, maka gunakan logika kita. Gunakan akal kita. Di akal kita ini simpan kriteria. Kriterianya seperti apa? Seperti yang telah ditetapkan dalam agama, telah ditetapkan oleh baginda Nabi. Nah, kalau kita sudah menerapkan kriteria tersebut di akal kita, di pikiran kita, baru kita
menginjak pada langkah kekaguman, mengagumi beberapa orang, kemudian kecenderungan. Setelah itu, setelah ada kecenderungan, baru putuskan dengan siapa atau kepada siapa kamu akan mencintai. Itu langkah yang keempat, memutuskan kepada siapa kamu akan mencintai. Nah, ketika sudah memutuskan akan mencintai si A misalnya, jangan terlalu lama. Tapi harus seperti apa? Harus segera dihalalkan, harus segera diabadikan cinta dalam ikatan yang halal, yaitu nikah atau pernikahan. Seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita sedikit-sedikit dicomblangin, wah saya jatuh cinta, sedikit-sedikit jatuh cinta, sedikit-sedikit jatuh cinta. Nanti bisa jadi kita akan terlanjur mencintai, tapi sayang terlanjur mencintainya kepada orang yang salah, karena tidak mengikuti langkah-langkah yang ini. Awas, karena tidak mengikuti langkah-langkah dari awal, tidak menentukan dulu kriteria, kemudian tidak ada kekaguman terlebih dahulu, tidak ada kecenderungan, tiba-tiba kita langsung menentukan saya cinta dia, baru dengar namanya saya sudah jatuh cinta, ya, baru lihat fotonya saya sudah jatuh cinta, baru cium bau parfumnya saya sudah jatuh cinta, baru lihat dia misalnya di sosmednya, baru lihat dia, baru berkomunikasi lewat WhatsApp saya sudah jatuh cinta. Tidak boleh seperti itu. Itu berarti melewati beberapa langkah dari awal, melewati beberapa fase-fase yang harusnya dilalui dalam kita mencintai seseorang. Jadi sekali lagi, supaya kita bisa mencintai seseorang dengan benar, maka ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, susun dan tentukan kriterianya sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Nabi, gitu ya, oleh agama kita. Yang kedua, akan muncul kekaguman-kekaguman terhadap beberapa orang. Itu tidak apa-apa, kekaguman-kekaguman itu biasa, namanya juga manusia. Kemudian setelah kagum akan muncul kecenderungan. Saya kagum terhadap ini, kagum terhadap ini, kagum terhadap ini, tapi akan ada yang lebih dikagumi. Itu yang disebut dengan kecenderungan, belum cinta. Nah, setelah itu baru kalau memang sudah siap, segera putuskan untuk mencintai. Tetapi ketika sudah memutuskan untuk mencintai, harus segera menginjak pada langkah berikutnya, yaitu apa? Abadikan cinta dalam ikatan yang halal yang disebut dengan nikah. Yang disebut dengan nikah. Kawan, bisa dipahami? Ya, jadi dengan demikian, kalau kita mengikuti langkah-langkah ini, insya Allah kita akan mencintai orang yang benar, gitu ya. Jadi tidak akan mengalami terlanjur cinta pada orang yang salah. Itu kan terlanjur cinta itu sulit, gitu ya. Sulit apa? Sulit diatasi. Memang kalau orang sudah jatuh cinta itu, gula Jawa terasa coklat itu benar, gitu ya. Jadi segala sesuatu terasa milik, ya dia terasa milik dirinya dengan orang yang dicintai. Seolah-olah yang lain di dunia ini hanya sekedar kontrak, gitu ya. Karena dunia ini serasa milik berdua saja. Kalau sudah terlanjur jatuh cinta, nah seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika kita ingin mencintai seseorang, maka ikuti, jalani, tempuh langkah-langkahnya semuanya. Kelima langkah ini tempuh supaya kita bisa mencintai dengan benar dan mencintai orang yang benar. Wallahu a'lam bishawab.